Oke guys, jadi maafin ya, karena Sora lagi sakit. Jadinya Sora itu kurang konsentrasi juga, jadi nggak ngeh kalau baterai dari mic-nya itu udah low. Tapi Sora udah ngoceh, udah tebar banyak banget gitu ya. Jadi Sora hanya akan menjelaskan ulang karena tidak mungkin Sora shuffle ulang. Oke, apa yang terjadi di antara kalian? Ya, di sini Sora melihat ada banyak kekecewaan, kesedihan, ya, dan juga adanya perpisahan. Jadi kalau Sora lihat di sini ada perpisahan yang membawa sebuah rasa sedih, ya, dan murung gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini karena adanya sebuah kemungkinan besar adanya sebuah pengkhianatan, ya, ada rasa sakit dari sebuah pengkhianatan. Berarti bisa saja orang ini mengkhianati kamu, ya. Kenapa? Karena ini loh, please don't take what happened personally, it's not you, it's me. Ya, dia menyadari bahwa itu salahnya dia, ya. Ini membuat rasa sakit yang membekas, ya, karena sikapnya dia itu yang di sini Sora melihat sikapnya dia yang kayak cuek, sikapnya tidak peduli sama kamu, ya, suka-sukanya dia, egois gitu ya. Tapi orang ini di satu sisi memang kan emang tipe yang kayak pingin tahu, kepo gitu ya. Dia itu masih kepo, makanya dia itu sebenarnya tidak baik atau tidak cocok dengan komitmen. Orang yang belum siap terhadap suatu komitmen. Gitu loh. Jadi masalah di sini memang rasa sakit pengkhianatan dan orang yang memang belum siap secara komitmen. Dan di sini ada masalah dari segi kerjasama. Tidak adanya kerjasama, tidak adanya support ya. Harusnya kan ada teamwork ya. Kamu support dia, dia support kamu. Jadi di sini harusnya hubungan itu bisa saling mendukung, saling berkembang. Tapi yang terjadi adalah hubungan ini itu nggak bisa nyampe ke dalam tujuannya. Karena kamu merasa bahwa hubungan ini kok kayak aku yang memperjuangkan sendiri, aku yang berusaha sendiri, kok dianya nggak berusaha. Di sini ada ego di sana, ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada banyak beberapa dari kalian yang mungkin mengenal, ya, apa namanya, orang ini dari pertemanan atau dari kerja bareng, ya. Itu yang Sora lihat. Yang berikutnya, di sini ada lady ya. Ciri-cirinya dia siapa? Sora udah tebar yang di sini yang di atas. Lady ini artinya adalah bisa saja dia adalah orang yang berenergi divine feminine, ya. Dan di sini ada ring. Artinya kemungkinan besar dia adalah orang yang sudah berkomitmen, ya. Mungkin dia sudah berkomitmen sama kamu, ya. Ada hubungan pernikahan di sini, pertunangan kah, atau hubungan yang memang lebih serius, ya. Ada hubungan yang berhubungan dengan komitmen. Tapi di sini juga adanya beban. Artinya orang ini memang ya merasakan bahwa komitmen itu buat dia adalah suatu beban. Orang ini belum siap terhadap suatu keterikatan. Belum siap sama suatu tanggung jawab. Kalau komitmen itu kan ada tanggung jawab. Belum siap sama tanggung jawabnya. Belum ready. Ya. Dan di sini juga orangnya banyak sekali bebannya. Bebannya dia itu banyak, masalahnya dia banyak yang selalu berulang-ulang. Jadi memang selalu masalahnya adalah masalah komitmen ini bukan sekali dua kali. Soalnya itu udah pola berulang. Orang ini mengalami sulit untuk setia dan sebagainya. Ya. Orang ini juga selalu mengambil diri, menarik diri, selalu sulit untuk didekati. Ya. Dingin, ada yang dingin bisa, ada yang kesepian bisa, ada yang sendirian juga bisa. Ya. Jadi kayak orang ini kadang-kadang sulit untuk kamu memahami dan mendekati dia. Kuncinya adalah sikap dia yang tidak kooperatif, menarik diri, dan di satu sisi dia juga adalah seseorang yang kesepian. Nah, lalu itu ciri-cirinya dia. Lalu apa yang sebenarnya kamu rasakan sama hubungan ini? Ya. Di sini ada kartu The Star. Sebenarnya di satu sisi kamu masih memiliki satu pengharapan, kamu masih memiliki sesuatu impian akan ada hasil yang positif dari hubungan ini. Artinya dari kamu itu seperti kayak ada berharap hubungan ini masih bisa disembuhkan, hubungan ini masih bisa di-healing, hubungan ini masih bisa ada pengharapan akan suatu kebaikan. Kamu kayak berharap adanya seperti itu gitu, ada faith di sini. Ya, dia berharap bisa ada perbaikan. Namun di sisi lain, pikiran kamu juga ada yang merasa terperangkap. Ya. Kamu merasa seperti kayak di sini korban. Kenapa sih dia selalu gituin kamu? Kenapa sih hubungan ini kayak aku tuh nggak punya power untuk merubah dia? Aku nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi di satu sisi kamu menyadari bahwa dari lubuk hati kamu,
Kamu masih pingin hubungan ini works, tapi logika kamu berkata lain, pikiran kamu berkata kayaknya nggak bisa deh. Orang ini tuh emang kamu udah nggak bisa berbuat apa-apa sama orang ini gitu loh ya. Dan memang orang ini sudah begitu dari dasarnya dan kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi di sini ada dua sisi, kamu merasa kayak how to say ya. Pikiran kamu tuh tarik menarik. Pingin berharap tapi ada kegelisahan di sana gitu. Jadi kayak kamu nggak yakin. Kamu masih sayang, masih mau hubungan ini works, tapi dipakai logika, ini nggak bisa nih kayak gini gitu loh. Dan orang ini harus berubah gitu. Jadi kamu merasa kayak bingung mau ambil langkah yang di mana. Ciri-ciri kamu di sini, ya kamu adalah seseorang yang keras dengan punya banyak sekali pendirian, yang teguh. Ya, kamu punya banyak juga, kamu juga punya banyak masalah kok dalam hidup kamu. Sehingga kamu ngerasa kayak hidupku aja udah banyak masalah, hidupku aja udah rumit gitu. Berdiri dengan orang ini malah menambah masalah lain dalam hidup aku. Itu yang dia rasain. Ya, kayak aku nggak mau nambahin masalah. Ada beberapa dari kalian yang juga Sora lihat bahkan punya masalah finansial ya, beberapa. Nggak semua. Mungkin kayak harus menyupport orang tuanya secara finansial juga gitu loh. Sorry. Dan di sini Sora melihat kayak ada sisi kamu tuh kayak apa ya, Sora bilang. Ada sisi di mana diri kamu juga tertutup orangnya. Kalau ada masalah, bentar ya, Sora sambil charger dulu. Halah, ini semua mesti di charger. Ada sisi kamu tertutup ya. Kamu orang yang tertutup, sulit untuk terbuka ya. Kamu nggak mau kayak apa ya, Sora bilangnya ya. Kamu itu selama memang kamu bisa menanggung semua masalah kamu sendiri, kamu akan menanggung semua masalah kamu sendiri. Kamu nggak mau ngerepotin orang lain ya. Jadi kayak ya udah, masalahku aja, nggak usah harus orang-orang tahu kan gitu. Selama kamu bisa menahannya gitu. Kamu ada beberapa di sini yang tertutup. Di sini kamu sebenarnya adalah seorang yang penyayang, penuh dengan kasih sayang dan cinta, yang romantis juga. Cuman kalau surat di sini karena ada masalah ini, kamu jadi punya yang namanya masalah kepercayaan atau trust issue. Bisa nggak orang ini dipercaya, atau bisakah laki-laki atau perempuan ini dipercaya? Ya. Hati kamu tuh sebenarnya kalau udah sayang sama orang itu strong banget. Ya. Oke, kita sekarang mau lihat apa sih yang sebenarnya dirasakan sama orang ini saat ini. Orang ini sedang mengalami suatu perasaan chaos ya. Hidupnya nggak baik-baik aja, banyak masalah yang mendera dia ya. Dan dia oleng, dia butuh support, dia butuh dukungan. Banyak di sini yang kehilangan gini loh. Dia merasa dia butuh kamu karena kamu selalu jadi orang yang bisa diajak berpikir bersama-sama, membantu dia untuk jalan keluar. Ya. Dan pikiran dia itu banyak sekali memvisualisasikan soal kamu. Jadi dia membutuh kamu secara batin dan pikiran. Di sini juga dia oleng, kehilangan keseimbangan, kehilangan kedamaian. Dia butuh seseorang yang damai, butuh seseorang yang tenang, kalem gitu ya. Oke. Jadi, bagaimana perasaan dia? Dia tuh kangen sama kamu meskipun apapun yang terlihat itu dia kangen. Ya. Yang berikutnya adalah jauh dari kamu banyak membawa perubahan sama dia. Mungkin cara dia berpikir, apa yang dia rasakan, ternyata kehilangan kamu tuh rasanya kayak gini. Banyak kasih dia pandangan. Aku selalu keingetan sama kamu secara terus-menerus. Ya, secara constantly keingetan terus-menerus. Dan aku tidak pernah melupakan kamu meskipun kamu berpikir aku melupakan kamu. Orang ini ingat terus berarti ya. Melekat dan pekat ya. Dan aku tahu aku sudah membuat hubungan kita jalannya berantakan. Aku hanya tidak tahu bagaimana memperbaiki hubungan ini. Sudah terlanjur complicated, sudah terlanjur berantakan. Di satu sisi dia bingung harus gimana. Dan ada koneksi yang masih terhubung di antara kalian. Kamu adalah selalu seperti rumah bagi aku. Ada kenyamanan. Orang ini ingin segera ketemu karena dia kangen dan dia mencari kenyamanan dan keamanan karena kamu adalah sumber seperti rumah buat dia. Aku
tidak tahu apa yang harus benar-benar aku ucapkan. Artinya orang ini pengen ketemu sama kamu, ya. Tapi dia tuh nggak tahu apa yang mau dia omongin sama kamu. Dia cuma tahu dia kangen, terkoneksi ke pikiran kamu terus, gitu. Kamu mau inspirasi aku, dan aku pengen minta maaf. Jadi orang ini ada yang juga datang, dia belum tahu mau ngapain, tapi dia cuma tahu bahwa dia mau minta maaf, ya, kalau dia tidak melakukan hal-hal yang tepat dan benar untuk kamu. Dan ada ketakutan, akankah kamu menolak aku kalau aku datang kembali? Would you reject me? Dan bagaimana mungkin kamu akan tetap mencintai aku setelah apapun yang sudah aku lakukan untuk kamu? Jadi ada ketakutan kamu akan berhenti mencintai orang ini, ya. Jadi yang ingin segera bertemu dengan kamu, apa yang akan terjadi ke depannya? Apakah dia sudah siap untuk ketemu sama kamu? Sesiap itukah dia untuk ketemu kamu dan memperbaiki hubungan? Apakah ada jalan ke depannya di antara kalian? Ya, ada yes, no, maybe. Ada maybe, ada yes, ada yes. Orang ini ada keraguannya, tapi ada banyak keyakinan di sini. Artinya orang ini memang pingin kembali membuat suatu komitmen yang walaupun memang dia belum siap secara mungkin utuh untuk sebuah komitmen, tapi kalau Sora lihat di sini, orang ini berusaha untuk mendidik dirinya sendiri. Artinya ada sisi dia menyadari bahwa aku tuh harus komitmen, aku tuh harus fokus kalau aku mau balik sama kamu. Tapi di sini jelas ada energi rekonsiliasi, dia pingin balik, pingin reunian, pingin mengulang kebaikan yang pernah ada, ya, karena dia tidak ingin kehilangan kamu. Kalau Sora di sini ada seseorang yang pingin melindungi kamu, menjaga kamu, ya, karena dia butuh support kamu, ya. Dia butuh kestabilan. Ada di sini memang juga butuh support secara finansial ataupun perasaan, ya. Mungkin ada yang punya fokus kamu bantu dia secara finansial juga. Tapi di sini secara nyata ada jelas terlihat bahwa dibilang bulat 100% dia ready atau enggak, Sora? Enggak, Sora lihatnya 2/3-nya ready. Satu kartu itu masih ragu. Jadi masih ada sisa keraguan di sana. Jadi kalau kamu mau balik sama orang ini, ya sabar. Gitu loh. Sabar bahwa orang ini untuk jadi stabil 100% tuh belum siap gitu. Memang perlu untuk di apa ya? Dikasih tauin, diajarin lagi, butuh kesabaran lagi gitu, ya. Seorang ngeliat di sini Taurus, Scorpio, Capricorn, Sagittarius lagi, Gemini, Aquarius, Capricorn, Libra. Oke. Pertanyaan berikutnya, kapan dong Sora dia ingin melakukan pergerakan, katanya mau ketemu dengan segera? Oke, Sora akan ambil pakai kartu timing aja, yang pasti aja. Kartu timing yang ingin segera bertemu dengan kamu. Divine timing, waktu yang hanya divine yang tahu. Artinya masih ada waktu-waktu yang surprise lah. Waktu yang terbaik dari semesta ini yang tahu kapan terbaiknya. Masih ada yang menjadi misteri, tapi akan ada pergerakan. Tunggu sebentar lagi, it's going to take a while. Di full moon berikutnya. Nah, itu kira-kira kapan dia akan melakukan pergerakan ke kamu, ya. Jadi masih ada yang divine timing. Kalau udah dibilang divine timing itu rahasia ilahi, ya. Kita akan mau lihat alfabetnya. O O Y N E A U A A O T A I T A T G C V L K A, sedikit lagi, R Y I A.
Dicek nama tengah, nama kota, nama tempat, atau namanya mengandung alfabet ini Sahara. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Sora sharingkan bisa berguna untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau pengen personal reading sama Sora, di @sora_tarot di Instagramnya Sora. Untuk bantu donasi 10.000 aja, linknya ada di kolom deskripsi untuk pengembangan YouTube channel ini. Yuk bertutur kata dan berbahasa yang sopan. Terima kasih untuk selalu menjadi orang baik dan menjadi lebih baik hari demi hari. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.